Berapa hari yang lalu, itu Kementerian Pertahanan itu mengangkat staf khusus 6 orang. Bahkan satu di antaranya menurut saya menjadi sangat menarik. Staf khusus dalam bentuk influencer. Tentu kita menjadi kaget kalau Mahkamah Konstitusi dipotong, KY dipotong, kenapa kepolisian enggak? Apakah berarti kerja-kerja kepolisian itu lebih penting daripada kerja-kerja Mahkamah Konstitusi? Apalagi pertanyaan di ujungnya adalah uang itu akan mau dikemanakan? Penghematan itu dilakukan untuk apa? Ketika IKN membakar uang ratusan triliun, tentu pertanyaan mendasar kita ini sebodoh apa sih sebagai sebuah negara? Logis nggak sih? Kita mau berhemat, tapi jumlah pejabatnya terus ditambah. Kita mau berhemat, tapi jumlah kementeriannya terus dianak-pinakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Panjang umur perjuangan. Senang sekali teman-teman sekalian, saya ketemu lagi dengan kalian. Kali ini saya mau membahas khusus tentang ada 2 peristiwa yang berbeda tapi kemudian berkaitan. Yang pertama adalah peristiwa ketatanegaraan kita ketika Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil itu mengangkat begitu banyak jabatan menteri dan wakil menteri, termasuk jabatan-jabatan lain setingkat menteri. Itu satu hal ya. Di lain hal, yang kedua, secara ekonomi, secara kebijakan administrasi negara, secara keuangan negara, Indonesia sedang melakukan penghematan besar-besaran. Banyak hal yang dihemat. Saya kira sudah banyak sekali kita lihat. Mulai dari efisiensi penggunaan anggaran, lalu kemudian beberapa jabatan kemudian hilang, diberhentikan, lalu kemudian efisiensi, belanja pegawai, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Saya kira ada beberapa keluhan menarik yang sudah terjadi, misalnya KY yang mulai kekurangan anggaran, begitu juga Mahkamah Konstitusi yang baru saja mengatakan bahwa mereka kekurangan anggaran. Nah, mari kita bahas dua-duanya, lalu coba kita hubungkan. Yang pertama begini, Anda tentu masih ingat bahwa sebenarnya jumlah jabatan menteri itu ingin kita batasi. Kenapa? Karena jangan terlalu banyak memang. Efektivitas sistem presidensil itu ya tidak terlalu banyak menteri memang. Amerika tidak terlalu banyak menteri. Dalam hal tertentu ada banyak riset sebenarnya yang menjelaskan bahwa Indonesia itu juga kira-kira butuhnya mungkin sekitar 24 paling banyak 28 deh kementerian. Artinya apa yang ada di Undang-Undang Kementerian Negara masih terpenuhi. Undang-Undang Kementerian Negara itu mengatakan 34. Asal muasal 34 itu sama logikanya. Yaitu mengatakan jangan terlalu banyak menteri. Gak usah terlalu banyak menteri, makanya dibatasi. Itu keluar tahun 2008, lalu dipakai SBY. SBY ya mencari jalan keluar melalui mengangkat begitu banyak wakil menteri. Jadi kalau kita ingat di zaman SBY 34 menteri dia polkan, habis itu dia mengangkat wakil-wakil menteri sekian banyak. Sehingga jumlah kabinetnya mungkin sekitar 50-an, 56 variasi. Kita tentu masih ingat itu. Nah, menteri itu jabatan tersendiri. Wakil menteri itu jabatan lain. Kalau menurut Undang-Undang Kementerian Negara, jabatan wakil menteri itu adalah jabatan yang dapat diadakan oleh presiden untuk adanya tugas-tugas khusus yang ingin diinginkan oleh presiden. Nah, mari kita lihat postur anggaran, postur kabinet kita sekarang. Gede, banyak banget, wakil menterinya juga banyak. Bahkan luar biasanya, menteri koordinator juga punya wakil. Coba bayangkan, dia melakukan fungsi koordinasi, tapi dia juga punya wakil. Kelihatan betul, tindakan menyusun ini yang mengakibatkan lebih dari 100 menteri, wakil menteri, dan jabatan setingkat menteri ini, sebenarnya bukan lahir dari logika penghematan, logika mau menyederhanakan pemerintahan dalam sistem presidensil, memotong birokrasi, menguatkan yang namanya kerja dibanding kemudian jabatan. Kelihatan logikanya bukan itu. The one dan the only, satu-satunya yang mungkin itu adalah karena kue ini harus dibagi. Kue jabatan itu harus dibagi dan begitu banyak yang minta kue. Ada koalisi yang sangat gemuk, ada kepentingan yang sangat besar, dan ada keinginan yang sangat gigantik untuk dibagi, dikasihin sesuatu sebagai imbalan dari proses pemilu atau dukungan terhadap presiden dan wakil presiden. Mudah untuk membacanya itu. Tidak perlu lama-lama. Kita berenung dan kita tahu bacaan itu. Artinya jumlah menteri, jabatan menteri, bahkan di bawahnya itu terus-menerus cenderung masih ditambah sampai sekarang. Teman-teman masih ingat pasti berapa hari yang lalu itu Kementerian Pertahanan
itu mengangkat staf khusus 6 orang. Bahkan satu di antaranya menurut saya menjadi sangat menarik. Staf khusus dalam bentuk influencer. Kita tahu itu. Nah, artinya apa? Saya tidak menduga ada logika penguatan kerja yang dilakukan adalah bagaimana membentengi sebenarnya. Makanya kenapa diambil influencer? Supaya apa? Ya bisa membentengi pemerintah dari kemudian kritik, bisa membangun opini publik. Padahal yang dibutuhkan adalah kerja, bukan image. Yang kita butuhkan adalah kerja. Lagi-lagi bukan image. Nah, itu kejadian pertama yang kelihatannya berseberangan diametral dengan upaya penghematan. Negeri kita sedang melakukan penghematan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian Anda tahu pasti sudah viral, ada yang kemudian diberhentikan, ada yang kemudian diganti, ada yang kemudian bahkan termasuk soal belanja pegawai. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya setuju penghematan itu. Penghematan itu bagus. Memang karena gejala inefisiensi itu tinggi. Saya hakul yakin setuju saya. Tapi pada saat yang sama, kalau dibiarkan penghematan itu terlalu ketat dan mengganggu kerja, itu bisa berbahaya. Coba bayangkan kalau KY kemudian dipangkas sedemikian rupa sehingga tugas-tugas dia dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, pengawasan terhadap etika perilaku hakim, melakukan seleksi pengangkatan hakim itu terganggu. Apa yang kita mengharapkan dari kerja-kerja KY yang bisa melakukan itu? Yang paling terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan, sekjennya bahkan mengaku bahwa paling cuma bisa bayar gaji sampai bulan Mei atau Juni karena dipangkas habis-habisan. Lagi-lagi bukan cuma belanja pegawai, tapi kemudian berbagai hal yang menunjang kerja itu juga dipangkas. Bisa jadi bahkan mempengaruhi pilkada yang sedang ditangani oleh MK belakangan ini. Yang saya mau bilang adalah, mari kita dorong logika penghematan, efisiensi, semua saya setuju. Tetapi harus diperhatikan kerja, harus diperhatikan produk di ujung. Tentu kita menjadi kaget kalau Mahkamah Konstitusi dipotong, KY dipotong, kenapa kepolisian enggak? Apakah berarti kerja-kerja kepolisian itu lebih penting daripada kerja-kerja Mahkamah Konstitusi? Apakah berarti di tubuh kepolisian, anggaran kepolisian itu anggarannya sudah sangat efisien sehingga tidak perlu lagi dipotong? Sedangkan Mahkamah Konstitusi dan KY misalnya itu sangat tidak efisien dan harus dipotong. Begitu juga tentara. Apakah mereka lebih efisien dibanding KY maupun oleh Mahkamah Konstitusi? Saya tidak mengatakan ya potong juga tentara, bukan itu. Tapi yang harus dibangun logikanya sebenarnya adalah ada tujuan negara, ada kerja negara, ada wewenang, ada kewenangan yang harus dijalankan, maka dijaga penuh dukungan terhadap itu supaya mereka bisa melakukan kerjanya dengan baik. Ya jangan sembarang dipotong. Apalagi pertanyaan di ujungnya adalah uang itu akan mau dikemanakan. Penghematan itu dilakukan untuk apa? Ketika IKN membakar uang ratusan triliun, tentu pertanyaan mendasar kita ini sebodoh apa sih sebagai sebuah negara? Misalnya nih, kalau IKN betul-betul mangkrak dan kita sudah membakar uang ratusan triliun di sana, kita kayak menjadi bodoh banget gitu. Kita bakar uang untuk suatu monumen yang entah kapan akan dilanjutkan, tapi pada saat yang sama kita halangi lembaga-lembaga penting untuk bekerja menjadi dengan baik karena kemudian anggarannya dibatasi. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang dibalik logika penghematan itu. Walaupun saya katakan iya, penghematan itu penting, efisiensi pasti penting. Saya akui belanja-belanja yang tidak penting masih sangat banyak. Tapi kalau seperti yang dikeluhkan oleh KY, dikeluhkan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi, ini pertanyaan mendasar. Belum lagi yang saya bilang tadi, ada lembaga-lembaga yang bebas dari sunatan itu. Apakah dasarnya guntingnya sama? Jangan-jangan karena guntingnya berbeda. Standar pengguntingannya juga berbeda. Nah, ini dua peristiwa tentu saja, tapi coba teman-teman renungkan dan coba teman-teman gabungkan. Logis nggak sih kita mau berhemat, tapi jumlah pejabatnya terus ditambah. Kita mau berhemat, tapi jumlah kementeriannya terus dianak-pinakkan. Logika penghematan apa yang kita tawarkan? Satu. Yang kedua, logika penghematan apa yang kita tawarkan ketika ada lembaga yang dipotong seenaknya dan ada lembaga yang bebas dari segala macam potongan. Tadi yang saya sudah sebutkan, guntingnya jangan-jangan beda. Standar guntingnya, standar cutternya itu beda. Sehingga menghasilkan menggunting di dua hal yang barangkali dengan pola yang berbeda. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kalau memang benar ya, berita-berita yang mengatakan bahwa presiden keluar negeri dengan berapa pesawat, presiden keluar negeri dengan membawa mobil tertentu, presiden keluar negeri dengan standar-standar yang sangat tinggi, ini penghematan macam apa yang sedang kita lakukan? Pertanyaan itu menjadi menarik. Penghematan macam apa yang sedang kita lakukan kalau kemudian untuk jabatan tertentu dan lembaga tertentu kita tetap jor-joran? Masih mending kalau kerjaan yang menguatkan kewenangan dan menjalankan tugas fungsi. Kalau untuk gaya-gayaan, ya pertanyaan kita pasti menjadi kencang.
sekarang, ya buat apa? Apa makna penghematan itu? Saya kira teman-teman sekalian, ya pasti penghematan itu didukung lah. Hidup hemat itu pasti penting. Kita semua mendukung itu, kita semua setuju itu, efisien. Lembaga negara kita memang belum efisien. Tapi lagi-lagi, saya ingatkan, kalau dipotong secara serampangan, kita menjadi bahaya. Kalau ada pembedaan, kita sedang berbahaya. Kalau pejabatnya masih menunjukkan sifat dan tindak tanduk yang tidak melakukan penghematan, maka penghematan itu sebenarnya dialamatkan untuk siapa? Jangan-jangan penghematan itu bukan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara, tapi penghematan itu sedang dilakukan untuk mendomestikasi lembaga tertentu, menjinakkan lembaga tertentu, sehingga mereka tidak bisa bekerja secara penuh, efektif, dan menghasilkan produk yang luar biasa. Ini dua hal yang terpisah, tapi sebenarnya berkaitan. Kalau atas dasar penghematan, kenapa pejabatnya terus ditambah? Terus diproduksi, bahkan ditambah dengan jumlah yang sangat wah. Bagi saya sederhana saja. Negara ini memang membutuhkan cara berpikir yang lebih waras untuk melihat dua realitas yang berbeda, tapi sebenarnya sangat nyambung dan sangat penting untuk dilihat secara bersamaan atas dasar yang namanya penghematan itu. Terima kasih, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.